Oke, Bapak-bapak dan Ibu, adik-adik, rekan-rekan yang berbahagia, eh, memang berbicara kerja kreatif penyutradaraan, sebuah kerja yang benarnya sangat membahagiakan. Eh, Kerja kreatif penyutradaraan adalah suatu pekerjaan yang dalam ruang lingkup sutradara itu ada memiliki 3 tahap. Yang pertama, karena saya melihat dari ada Kernodel, ada Robert Cohen, ada Ryan Antor Freer, ada 4 tokoh yang barangkali menjadi bagaimana sebuah proses kerja seorang sutradara dalam ruang-ruang itu. Jadi dalam ruang lingkup kerja seorang sutradara ada terdiri dari 3 tahap yang saya tadi. Tahap pertama itu bagaimana perencanaan yang harus kita lakukan. Tahap kedua melakukan pelatihan. Tahap ketiga baru pertunjukan. Nah, di tahap pertama ini seorang sutradara itu harus memilih naskah, membaca sekian naskah lakon, kalau itu berangkat dari naskah lakon. Kalau tag-nya naskah lakon. Ada juga tag-nya tag tubuh. Kalau tag tubuh, maka dia harus melakukan proses improvisasi terhadap tag, lalu menciptakan gambar-gambar, menciptakan rumus. Dari rumus itu jadilah sebuah pertunjukan. Nah, ini tahap perencanaan. Nah, membaca sekian teks, membaca sekian naskah lakon, lalu memilih naskah lakon mana yang disukai, lalu dicintai dan jatuh cinta terhadap naskah lakon itu. Nah, ketika telah ditemukan naskah lakon itu, naskah itu dianalisis secara analisis struktur, baik dilihat secara temanya maupun dilihat secara latarnya, dilihat penokohannya, kita analisis bagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalam naskah itu, bagaimana latar yang lahir di dalam naskah itu, bagaimana konflik dan komplikasi serta klimak yang muncul dari naskah itu. Nah, ini yang harus kita lakukan secara analisis struktur dan tekstur. Kita lihat alurnya seperti apa, kita lihat komplikasi yang terjadi seperti apa. Lalu secara tidak langsung kita akan juga membaca bagaimana ruang-ruang tekstur. Tekstur di dalamnya tentu kita akan melihat ada keramagung di dalam sebuah naskah itu. Di dalam narasi, ketika kita membaca keramagung, kita bisa melihat ini latarnya di mana, kapan peristiwa ini terjadi, pada tahun berapa, dalam kondisi apa peristiwa ini terjadi. Nah, ini di latar yang harus kita lihat. Ini tentu dilihat dari teksturnya, dari dialog-dialog yang lahir yang ada di dalam naskah itu. Kita secara tidak langsung melihat dialog-dialog itu, lalu melihat teks samping. Teks samping itu akan ketemu bagaimana sebuah naskah itu melahirkan konflik apa. Sebuah naskah itu teknis analisisnya berada dalam ruang apa. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi ada teks-teks samping itu menunjukkan laku daripada si tokoh, gitu. Jadi kita akan memvisualisasikan dalam ruang, waktu, dan warna pemanggungan. Nah, sutradara akhirnya setelah menganalisis tahap perencanaan itu, memilih satu naskah, lalu memilih ruang dan waktu, menentukan proyeksi artistik, warna pemanggungan yang akan kita lakukan seperti apa. Lalu melahirkan konseptual-konseptual dalam ruang perencanaan untuk proyeksi artistik. Kita bicara teknik munculnya seperti apa, kita bicara, coba jangan dipindahkan dulu, masih di layar pertama tadi. Nah, kita melihat teknik munculnya seperti apa, naskah-naskah itu, ruangnya seperti apa. Nah, ini ruang-ruang ini yang harus kita pahami bersama. Nah, kalau itu sudah, lalu kita menciptakan sebuah konseptual,
Maka masuk kepada tahap pelatihan. Naskah itu kita ubah bentuk menjadi tubuh, menjadi suara aktor, menjadi serta perancangan artistik, lighting-nya seperti apa, elemen-elemen artistik pertunjukannya seperti apa. Tapi tahap pelatihan seorang aktor tentu harus dilatih bagaimana tubuhnya, bagaimana vokalnya, bagaimana ekspresinya, emosinya. Jadi ada acting dan gestur tubuh, acting dan emosi, acting dan vokal. Nah, ini tiga ini semuanya harus melalui tahap-tahap pelatihan. Nah, naskah yang kita analisis tadi akan kita ubah ke ruang bentuk-bentuk tubuh. Ya lahirlah suara-suara aktor yang akan merancang artistik. Karena spektakel sebagai bahasa panggung pertama itu adalah tubuh si aktor itu sendiri. Barulah setting, barulah lampu, barulah make up, kostum, itu menjadi pendukung lainnya dalam elemen-elemen pertunjukan. Nah, tahap pertunjukan ini selanjutnya, bagaimana saudara, penulis, desainer, menyingkirkan, lalu muncul stick manager. Stick manager lah yang mengatur sebuah pertunjukan itu. Ruang-ruang lingkup itu yang ada di dalam yang dalam kita lihat pertama tadi. Bagaimana ruang-ruang yang diciptakan oleh Kernodel dalam proses investigation theater itu tadi. Kalau kita melihat Cohen, ruang kerja penyutradaranya yang pertama dia memilih naskah. Hampir sama. Bagaimana menganalisis naskah? Lalu merancang audisi dan melakukan casting peran. Nah, untuk memilih aktor, seorang sutradara itu ada casting tipe. Casting yang memang pilihan utamanya kecocokan pada tubuh, pada emosi, pada acting, pada peran. Lalu bagaimana ada melakukan casting? Casting itu harus kita pilih kesesuaian emosional, kesesuaian ruang-ruang emosi yang muncul dalam diri si aktor itu dengan tokoh yang akan kita berikan casting bagi seorang aktor. Nah, selanjutnya baru bimbingan latihan yang diberikan oleh seorang sutradara kepada aktornya. Nah, ini kalau Robert Cohen menyarankan begitu, sehingga penyutradaraan menekankan pada pertemuan-pertemuan antara manusia ketika menggulirkan ide-ide, memvisualisasikan konsep dan mengekspresikan perasaan. Bagaimana seorang sutradara itu melahirkan konsep, termasuk konsep panggung, konsep acting, konsep pergerakan tubuh bagi seorang aktor, bagaimana aksi, membentuk ruang, membentuk garis, membentuk suasana, lalu ada teknik komposisi gambar, teknik elemen-elemen adegan yang saling terkait, lalu ada gerakan-gerakan berpindah, penghayatan dramatik juga yang harus diutamakan, ada irama permainan dari seorang aktor. Nah, ini yang akan dilihat, yang diberi konseptual dalam sebuah ekspresi perasaan tadi. Jadi seorang saudara memang harus memiliki banyak imajinasi, kemampuan berpikir. Imajinasi itu kemampuan berpikir bagi seorang sutradara. Bukan kayak gitu, bercampur orang tua kasih. Piring ketok. Nah, maaf teman-teman yang mikrofon di on ya. Silakan. Baik, kita lanjut. Halo? Ya, lanjut. Jadi, begitu, seorang sutradara itu memang harus memiliki kemampuan berpikir, kemampuan ruang imajiner yang tinggi terhadap gerakan-gerakan yang berpindah tadi itu, terhadap bagaimana mengekspresikan perasaan, melakukan casting dan sebagainya itu. Ini yang harus dilakukan bagi seorang sutradara. Hingga dalam tahap-tahap persiapan, pemilihan casting, konsep pemilihan staf, tim produksi, bagaimana merancang ide dan casting tadi itu, lalu mengimplementasikan pemanggungan, pelatihan, uji coba,
lalu ada koordinasi, ada penampilan. Itu di dalam ruang-ruang Robert Cohen tadi itu. Bagaimana dia melakukan itu. Nah, seorang sutradara memang harus siap untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dia memimpin sebuah ruang kerja proses kreatif. Kita lanjut. Nah, kalau kita melihat Lian Antorfer, bagaimana seorang sutradara menderek panggung, bagi dia adalah sutradara itu adalah proses penyutradaraan itu proses. Proses pertama itu seperti yang kita ungkapkan tadi itu sebenarnya bagaimana memilih naskah, menganalisis naskah, merancang audisi untuk melakukan casting terhadap peran, lalu membimbing latihan aktor, mempersiapkan elemen-elemen pementasan, lalu mengevaluasikan hasil. Nah, di mana yang membuat seorang sutradara itu menjadi penting? Menjadi penting ketika dia memilih bagaimana naskah itu dianalisis, selalu dia menawarkan keinginan-keinginan dalam ruang proyeksi artistik. Nah, ini lalu melakukan casting peran bagi seorang aktor dalam pertunjukan teater memang harus mampu menjadi apapun, menjadi. Kalau dia berangkat dari pertunjukan realisme, maka pertunjukan itu harus menjadi. Orang yang ruang lingkupnya lemah, misalnya, keaktorannya, lalu bagaimana dia berubah menjadi seorang yang gagah, seorang yang bijaksana. Nah, ini dalam proses-proses membimbing latihan aktor. Makanya dalam proses penyutradaraan, dalam proses menjadi teaterlawan itu sering kita dikatakan orang bahwasanya berkesenian teater itu adalah memanusiakan manusia. Ada pembelajaran kejiwaan di sana terjadi, ada ruang-ruang lingkup yang diajarkan untuk melakukan elementasi pementasan secara tidak langsung. Dalam proses membimbing latihan aktor itu sudah melakukan proses kerja kreatif memanusiakan manusia. Dalam mengevaluasi hasil, tentu kerja kreatif yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang aktor dan sutradara tentunya yang melakukan proses kreatif. Ini yang dikatakan oleh Anton Freer dalam bagaimana seorang sutradara itu melakukan menderek sebuah pertunjukan, menderek artistik, menderek aktor, lalu menjadi pemikir dalam menganalisis teks, menjadi sebuah pertunjukan. Kerja inilah yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh seorang sutradara, sehingga barulah dia bisa melakukan implementasi dalam pembangunan panggung, sehingga koordinasi penampilan itu terjadi. Baik dalam membentuk blocking pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu membagi panggung, menjadi level-level panggung, membagi level-level aktor itu sendiri. Inilah kerja seorang sutradara yang barangkali sangat rumit ketika membentuk sebuah pertunjukan. Kita lanjut. Nah, sementara di Brockett, The Essential Theater Fraud Edition, di Florida menyatakan bahwasannya ruang wilayah lingkup kerja penyutradaraan ini menafsirkan naskah yang digarap, membuat konsep yang akan membentuk panggung. Bagaimana dia membentuk panggung, bagaimana dia melakukan casting terhadap pemain. Lalu ada membentuk metode-metode pelatihan aktor. Bagaimana aktor itu harus dilatih tubuhnya, vokalnya, dilatih acting dan emosinya, dilatih acting dan rasanya, dilatih meditasi, dilatih kemampuan berpikir, lalu bekerja sama dengan semua desainer, baik kostum, rias, cahaya, panggung, tata artistik, dan sebagainya. Memang kerja seorang sutradara itu menjadi sangat kompleks. Dia harus memahami sastra, dia harus memahami seni rupa, karena akan membentuk panggung. Dia
juga harus memahami teknik-teknik arsitektur, karena dia akan membangun sebuah panggung di dalam sebuah ruang pertunjukannya. Integrasi inilah menjadi seluruh unsur pertunjukan. Bagaimana menghasilkan sebuah produksi panggung. Produksi panggung dalam proses kerja penyutradaraan itu, ini yang harus dibentuk dalam ruang-ruang ini. Nah, kerja inilah yang menjadi proses kreatif dalam sebuah kerja penyutradaraan. Ini yang menghasilkan sebuah produksi panggung. Tentu kerja ini yang harus terus-menerus dilakukan. Ada 3 tahap tadi itu yang memang harus terus dilakukan bagi seorang sutradara. Lalu metode pelatihan akan muncul. Masing-masing sutradara tentu memiliki ciri khas masing-masing dalam meruangkan bentuk pelatihan. Saya kira itu pengantar awal, Adinda Subhan. Ya, baik. Terima kasih, Kanda. Luar biasa untuk memantik diskusinya. Kita bisa melihat teman-teman bagaimana seorang sutradara itu harus menguasai banyak hal ya dari paparan Kanda Dr. Sulaiman Junaid tadi. Kita pun mendengar istilah ketika ada suatu peristiwa sering tersebut siapa dalangnya. Nah, kata dalang di sini cenderung sekali diarahkan siapa sutradaranya. Nah, baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab dan sebelum saya lemparkan saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Satu pertanyaan kunci untuk Anda, Dr. Sulaiman Junaid, ya terkait dengan naskah. Harus menganalisis naskah. Nah, dalam proses penganalisisan naskah ini, apa yang perlu diperhatikan oleh seorang sutradara? Apakah berkemungkinan sebuah naskah dari aliwahana menjadi skrip drama atau teater itu terjadi perombakan-perombakan yang sangat fundamental terkait kebutuhan yang diperlukan oleh si sutradara untuk pementasan teater tersebut, Anda. Silakan, Anda. Ketika kita bicara naskah drama atau naskah lakon, itu kan masih dalam ruang tekstual karya sastra. Jadi seorang sutradara itu sebenarnya dia harus mulai bekerja. Ketika dia sudah memilih pada satu naskah, maka dia akan melakukan coretan-coretan besar, bahkan mungkin ada yang dibuang. Ketika ada teks samping itu kalau kita membaca naskah begini, aku ingin membunuhmu, dalam kurung sambil menusuk-nusukkan pisau. Nah, itu teks samping yang seperti itu biasanya menjadi laku, menjadi acting dari seorang aktor. Itu menjadi petunjuk naskah untuk acting, untuk laku dalam ruang aktor. Nah, seorang sutradara harus cenderung sangat jeli untuk membaca itu, membaca analisis ketika dia melakukan analisis teks, analisis struktur terhadap naskah, analisis tekstur terhadap naskah itu. Nah, maka ini yang harus dibaca dulu. Apa yang diinginkan oleh si penulis naskah? Bahkan boleh jadi tidak akan sama seperti apa yang diinginkan oleh penulis naskah itu yang muncul pertunjukan-pertunjukan. Kalau ada 3 sutradara yang menggarap satu naskah yang sama, katakanlah Kereta Kencana yang digarap, itu saya yakin ketika sutradara itu pertunjukannya pasti berbeda-beda. Kenapa? Kekuatannya pada analisis naskah, kekuatannya pada pengalaman empirik sutradara itu sendiri, kehebatannya pada kemampuan dia mengeksploitasi sebuah teks karya sastra tadi itu menjadi teks pertunjukan. Nah, ini yang berbeda. Benar yang dikatakan Adinda Subhan tadi, seorang sutradara tentu dari karya sastra, drama itu ditulis oleh dramawan, penulisnya kita sebut dramawan. Nah, ketika menjadi pertunjukan teater, maka kerja kreatifnya dilakukan oleh sutradara. Tentu proses alihwahana menuju ke wacana pertunjukan itu menjadi berbeda, menjadi ruang lingkup yang berbeda dengan apa yang ada di dalam teks naskah lakon.
boleh saja seorang sutradara melakukan adaptasi, melakukan ruang-ruang penajaman terhadap keinginan teks pertunjukan. Banyak sutradara yang barangkali tidak menjadikan naskah itu hanya sebagai acuan saja, lalu pertunjukan itu menjadi milik sutradara. Sering kita lihat begitu. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh seorang sutradara, karena dia harus membaca bagaimana Ramagung, deskripsi awal dari naskah itu. Setiap naskah itu memiliki deskripsi awal, deskripsi di tengah di setiap adegan, itu namanya Kramagung. Kramagung itu narasi-narasi untuk penanda apa yang akan terjadi, bagaimana peristiwa, seperti apa tokoh yang ingin ditawarkan oleh si penulis naskah, bagaimana kondisi latar yang diinginkan, baik latar waktu, latar tempat, latar suasana, point of view-nya seperti apa, sudut pandang yang ingin ditawarkan di penulis naskahnya seperti apa. Dari situlah akan muncul premis-premis keinginan yang ditawarkan oleh seorang sutradara dari melihat keinginan yang sudah ditawarkan oleh penulis naskah. Itu saya kira, Adinda. Baik, terima kasih Kanda. Luar biasa. Baik teman-teman, 30 menit sudah penyampaian materi dan kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan kawan-kawan peserta kelas penulis daring yang hadir pada malam hari ini mengajukan pertanyaan, lambaikan tangan, aktifkan video, atau menulis pertanyaan di kolom komentar ya, agar kelas ini asik karena ini kelas perdana di tahun 2022. Nah, insya Allah nanti setiap Senin malam kita kembali tetap rutin untuk membuka kelas-kelas berikutnya. Sesi tanya jawab kita buka, dipersilakan kepada kawan-kawan. Silakan teman-teman. Bang Mustiara Air di Aceh. Silakan, mungkin pertanyaannya Bang. Oke, teman-teman, silakan mengajukan pertanyaan atau juga punya pandangan-pandangan lain terkait dengan materi kita, dipersilakan. Ya, Bang Mustiar, melambaikan tangan nampaknya. Aktifkan mikrofonnya. Tidak. Baik, silakan teman-teman lainnya. Ada Kak Khairani, Kak Dian Sarmita, Kak Delvia Andini, ya, Kak Riani Fadila, Kak Winda, Kak Niswati, Kak Siti, Kak Rahmadiana, Kak Usnul, Kak Destri Meroza. Ya, khususnya teman-teman yang guru ini akan sangat menarik sekali diskusinya ketika nanti dikaitkan dengan pembelajaran di kelas, ya. Silakan. Ya. Juga ada alumni Kuflet, Kak Rahmadiana. Selamat datang di kelas tulis daring. Juga ada Kak Yeni, ya, Kak Riami Malang mengajukan pertanyaan. Atau Kak Riami ingin bicara langsung dengan narasumber? Silakan Kak Riami. Saya masih di jalan ini Kak, nitip ya Kak ya, lewat chat. Oke, terima kasih. Tolong dibantu tim kreatif untuk mengkopikan pertanyaannya. Kenapa? Terlalu beratkah penyampaian saya? Saya kira tidak ya. Oke, karena ini pertanyaan dari Kak Riami di Malang.
Oh, iya. Bagaimana menyusun naskah drama yang menarik untuk dipentaskan? Nah, tentu ini kerja penulis naskah ya. Barangkali Kanda Sulaiman bisa memberikan pandangan agar sebuah pementasan drama atau teater itu menarik, apa kiat-kiat dalam hal penyusunan naskah? Silakan Kanda. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya panggil siapa ini? Ibu Adinda, Kanda, Mbak Riami. ya? Mbak Riami. Di Malang ya? Jawa Oke. Timur. Mbak Riami, saya kira menyusun sebuah naskah lakon atau naskah drama itu tentu menjadi kerja seorang dramawan. Lalu bagaimana menjadi naskah-naskah lakon yang menarik? Kan begitu pertanyaan gitu ya. Menyusun naskah lakon yang menarik untuk dipentaskan, untuk menjadi sebuah pertunjukan teater. Nah, tentu yang pertama dilakukan adalah menemukan fenomenanya, fenomenologi. Kalau kajian tapatnya itu kita harus melakukan fenomena, merebut fenomena. Nah, apa yang harus kita rebut dalam menulis naskah? Fenomena gejala sosial yang ada di lingkungan kita, gejala sosial yang bertebaran di masyarakat, termasuk sastra itu kan sebenarnya gejala sosial juga yang ada dalam diri kita. Semuanya sangat menarik sebenarnya. Apa yang terjadi dalam ruang diri kita, baik kisah pilu, kisah senang, kisah bahagia, kisah rindu, kisah dendam, sakit hati, kecewa, dan sebagainya itu ada dalam diri kita. Ada di lingkungan kita. Ada di gejala-gejala sosial masyarakat kita. Nah, ini seorang dramawan sama dengan penyair, sama dengan cerpenis, sama dengan novelis. Ini yang harus direbut. Nah, kalau sudah ditemukan gejala sosial tadi itu, maka kita harus menyusun jembatan keledai. Menyusun jembatan keledai. Apa? Kita menyusun peristiwanya dulu. Apa peristiwanya? Kalau kita sudah menemukan peristiwanya, kita susun latarnya. Kapan peristiwa itu, di mana, ruang waktunya kapan. Lalu kita susun tokohnya. Kalau sudah ada peristiwa itu, kita susun tokohnya. Siapa-siapa yang dalam naskah lakon kita ini akan kita berikan. Ada corong yang ingin kita sampaikan oleh si penulis naskah. Ada tokoh yang menjadi corong si penulis naskah. Ada tokoh yang hanya menjadi sampiran. Nah, ini kita sudah harus mencatat. Tokoh ini usianya segini, tokoh ini namanya ini, tokoh ini karakternya begini. Dia rencana kita akan kita jadikan menjadi protagonis yang memiliki bentuk karakternya bulat, ya, bentuk karakternya lengkap. Dia boleh jahat sekaligus baik, atau tidak round karakter. Round karakter itu boleh jahat, boleh baik, lengkap, atau plat karakter, baik saja atau jahat saja. Nah, ini mulai kita susun. Siapa tokoh-tokohnya, lalu bagaimana karakternya, bagaimana berapa usianya secara fisiologis, usianya berapa, secara psikologis, kejiwaannya seperti apa. Nah, kalau itu sudah kita buat jembatan keledai, sudah kita susun, kita hanya tinggal menuliskan saja, menurunkan dialog-dialog seperti apa yang ingin kita sampaikan, apa konflik yang ingin. Bagaimana pengantar? Yang paling penting itu adalah Keramagungnya. Bagaimana di Keramagung itu kita menentukan tulisan-tulisan narasi tentang ruang di mana dia terjadi peristiwa itu, bagaimana kondisinya, lalu masuk ke dialog. Sehingga di dialog inilah mulai, jangan menggurui, itu yang paling penting. Misalnya begini,
Menggurui itu di dalam teks samping kita cenderung mengajarkan sutradara. Sutradara rata-rata tidak suka yang seperti itu. Ada dalam teks samping, lelaki itu bergerak, lalu berguling-guling, atau perempuan itu berlari sekencang-kencangnya, gitu ya. Nah, cukup dengan berlari dalam kurung, lalu menjadikan konseptual menjadi teori-teori penyutradaraan, teori teater, metode pelatihan, pendekatan teater yang menjadi konsep orang luar gitu, yang diambil dari kita. Jadi seperti yang ada di Bengkulu itu, teater tutur apa misalnya. Nah, ini harus kita ambil bagaimana kita menjadikan teoritikal kita. Ya, kekayaan lokalitas itu harus kita jadikan sesuatu yang berharga, harus kita martabatkan kemuliaannya, harus kita garap kembali. Jadi Rama harus mampu merebut itu. Sementara sekarang Rama berada di Bengkulu, ya ambil kekayaan yang luar biasa di Bengkulu itu, jadikan teks naskah baru dengan kebaruan pemikiran-pemikiran, tawaran-tawaran baru, lalu jadikan pertunjukan-pertunjukan. Nah, saya kira ini yang akan membuat kita akan berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Jangan seperti konsep Brechtian misalnya ya kan. Konsep Brechtian itu kan berangkat dari bagaimana Bertolt Brecht itu merebut konsep-konsep yang ada di Nusantara, termasuk di Minangkabau, termasuk Aceh, termasuk Bali, termasuk Jakarta, itu diambil sehingga lahirlah konsep Brechtian itu tadi, teori-teori Brecht itu. Nah, kalau Rama sudah menemukan ada teater tutur yang di Bengkulu yang bentuknya bercerita, lalu bagaimana konsep pemanggungannya? Nah, konsep pemanggungan itu yang harus Rama lihat, lalu Rama catat, lalu Rama lakukan pembaruan. Rama lakukan eksplorasi terhadap teks itu, baik terhadap konsep pemanggungannya seperti apa, jadikan dia menjadi kajian-kajian tekstual baru. Nah, tentu dia menjadi ketika Rama menggarap dari cerita itu menjadi naskah lakon, lalu dari naskah lakon yang Rama garap itu menjadi teater. Nah, ini kekayaan yang luar biasa sesungguhnya. Bagaimana istilah guru saya itu dulu di Jawa itu, bagaimana lokal itu mengglobal. Jadi bukan global yang melokal, ya. Jangan kita harus dari dunia yang luas itu menjadi seolah-olah paling hebat mereka, lalu kita ambil menjadi lokal kita. Tapi dari lokal kita itu kita tawarkan untuk dunia, sehingga kekayaan teater kita itu luar biasa. Kita lihat dari total teaternya Randai, misalnya, kan luar biasa itu. Kita lihat Pentoh misalnya di Aceh, kan luar biasa itu. Kita lihat Bangsawan, Mendu, Makyong, dan sebagainya. Kita seharusnya yang merebut itu, lalu menjadikan teater-teater baru bagi orang harus belajar ke kita tentang bagaimana melakukan eksplorasi terhadap teks-teks baru dalam sebuah pertunjukan yang berangkat dari teater tutur menjadi teater modern Indonesia. Menjadi teater modern Indonesia, bukan teater modern Barat. Gitu. Ya, benar. Oke, itu mungkin Adinda Subhan dan Rahma. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Kanda Sulaiman Junaid. Gimana, Kak Rahma? Cukup jelas ya? Cukup. Baik, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Ya, silakan menggarap lokalitas Bengkulu, walaupun akarnya Kak Rahma di Minangkabau ya. Baik, silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Saya kira menarik tema ini ya. Silakan lambaikan tangan atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Silakan.
berat materinya? Saya kira tidak ya. Baik, silakan teman-teman. Ada Kak Dian di Solok Selatan, ada Kak Puspadani di Pasaman Barat. Silakan, juga ada Kak Delvia Andini di Payakumbuh. Nah, ini terkait dengan pembelajaran drama atau teater di sekolah ini, Kanda. Seringkali guru ya, walaupun sebagian barangkali yang tidak berlatar ilmu teater, mereka cenderung belajar secara otodidak. Nah, ketika mengembangkan sebuah naskah teater menjadi sebuah pertunjukan, ya penampilannya bisa berwujud secara alami atau ya kaku dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kiat-kiat tersendiri bagaimana seorang guru mengajarkan kepada anak-anaknya untuk pertunjukan sebuah teater. Apakah perlu pendampingan dari luar atau cukup mereka belajar secara mandiri? Kanda, silakan. Sebenarnya ada proses pembelajaran. Kenapa bisa kaku? Kenapa tidak bisa menjadi alami ketika kita bicara. Kalau Rahma tahu itu teater-teater realism kan memang harus mengalir, tidak boleh kaku, tidak boleh tubuhnya dibuat-buat, ekspresinya harus mengalir dan sebagainya. Beda dengan teater-teater eksperimental. Nah, ya barangkali kalau kita melihat kenapa bisa kaku itu ya ada proses pembelajaran yang tidak selesai. Di mana tidak selesai yang kita katakan tadi itu, di teater itu Rahma itu sudah selesai dengan acting dan ekspresinya, acting dan emosinya, acting dan vokalnya, acting dan tubuhnya, acting dan meditasinya, acting dan rasanya. Nah, ini yang harus dipelajari dulu bagi seorang aktor. Dasar-dasar teater itu kalau ingin menjadi aktor, ini dulu yang harus dipelajari. Bukan baca naskah dulu gitu. Yang cenderung saya lihat di sekolah-sekolah itu tidak pernah melakukan latihan-latihan elementer latihan dasar tadi ini. Tidak pernah latihan olah tubuh, tidak pernah latihan olah vokal, olah rasa, meditasi dan sebagainya itu. Tapi dapat naskah langsung main. Nah, ini yang menjadi kaku, ini menjadi tidak mengalir, ekspresinya terkesan dibuat-buat, emosinya tidak muncul, emosi dengan laku tidak sesuai. Nah, ini dia. Makanya yang paling penting itu bagi seorang aktor, calon aktor, itu latihan elementer ini dulu. Ini yang bertahun-tahun dan ini yang paling lama gitu. Sampai kapanpun tidak boleh tidak dilakukan dalam sebuah ruang pertunjukan. Nah, seorang aktor harus rajin berproses untuk melakukan latihan-latihan elementer. Nah, ketika saya dengan rekan-rekan jadi juri baik di provinsi, tingkat nasional dalam juri FLS 2N, baik teater dan monolog, selalu saja yang kami lihat itu tubuh kaku, tubuh tegang, tubuh tidak mampu menyampaikan bahasa-bahasa yang menarik, padahal tidak perlu dibuat-buat, memang harus mengalir. Nah, ini ruang-ruang ini tidak bisa disampaikan oleh anak-anak. Kenapa? Barangkali ya itu tadi, latihan-latihan rutin secara reguler itu harus dilakukan di sekolah. Kalau ada sekolah Rahma misalnya ingin menjadi juara di Indonesia, itu harus ada sanggar di sekolahnya. Lalu latihanlah reguler, bagaimana melatih elementer tubuh, bagaimana harus terus-menerus melatih imajinasi dalam ruang bergerak. Ini yang harus terus-menerus dilatih. Kalau itu tidak ada, nonsen bisa juara, nonsen bisa bermain bagus, nonsen bisa bermain hebat seperti aktor-aktor ternama itu. Tidak mungkin. Aktor ternama itu sudah selesai.
latihannya seumur hidup. Latihan dasar tadi itu seumur hidup. Saya sampai hari ini sudah 56 tahun usia saya, belum pernah berhenti latihan olah dasar. Belum pernah berhenti latihan olah tubuh. Belum pernah berhenti latihan olah rasa. Belum pernah berhenti latihan emosi dan sebagainya itu. Masih. Padahal saya sutradara. Tapi latihan menjadi aktor saya terus. Karena saya akan bersentuhan dengan adik-adik saya baik di Kuplet maupun di kampus saya di mata kuliah yang saya bina, di mata kuliah penyutradaraan karena kebetulan minat saya penyutradaraan. Nah, ini yang memang harus terus-menerus. Artinya tidak ada orang teater itu tidak ada veteran, tidak ada menjadi veteran dia. Orang teater itu latihannya seumur hidup. Kapan dia tidak latihan lagi? Mati. Selesai. Tinggallah karyanya gitu. Begitu saya kira Aninda. Baik, terima kasih Anda, luar biasa membakar semangat. Ya, seperti halnya menulis, orang teater latihannya seumur hidup, jadi tidak ada pensiun ya, menarik sekali. Jadi ternyata tidak hanya persoalan naskah, tidak hanya persoalan siapa sutradaranya, tapi aktornya juga berperan di sini ya. Tadi disebutkan oleh Kanda Dr. Sulaiman Junaid bahwa perlu latihan-latihan yang berkelanjutan, latihan elementernya, olah dasar, olah tubuh, olah rasa, latihan mental, melatih emosi, meditasi, dan banyak lainnya. Jadi berkelanjutan latihan sepanjang waktu. Kemudian kita berikan kesempatan kepada teman-teman lain untuk mengajukan pertanyaan. Sepertinya ada yang melambaikan tangan. Siapa ini? Muhammad Ilham. Ya, Muhammad Ilham. Silakan, Bang Ilham, melambaikan tangan tadi. Ya, melambaikan tangan Bang Ilham sepertinya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ya. Anul. Ya. Anul. Ya, alhamdulillah. Ya. Anul terkait penyutradaraan analisa. Ini kan perilaku seorang seniman itu kan ada istilahnya ketumbukan dan itu bentuk nyata. Maka perilaku seorang penyutradaraan maka kita butuh teknik gitu dan atau tata cara bagaimana kita bisa bersutradaraan yang baik. Menurut Anul, bagaimana seorang seniman atau seorang awam dan orang masyarakat untuk bisa melihat secara langsung atau mengetahui teknik kesutradaraan yang baik. Ya, baik. Terima kasih Ilham. Dapat ditangkap pertanyaannya, bagaimana seorang teknik penyutradaraan yang baik, walaupun tadi sudah dipaparkan poin-poinnya ya. Barangkali untuk pemula ini Kanda, untuk calon sutradara pemula, teknik-teknik paling dasar dalam penyutradaraan yang bisa dipraktekkan atau dibawa ke sekolah juga barangkali. Silakan Kanda. Ya, bagaimana menyutradarai yang baik itu tentu yang paling penting itu pertama itu membuat konsep penyutradaraan. Apa proyeksi keinginan kita terhadap naskah yang kita garap? Kalau dia berangkat dari naskah. Kalau dia berangkat dari naskah, tentu kita harus menganalisis naskah itu. Apa yang diinginkan oleh naskah? Di tahap perencanaan tadi kita. Ada tawaran-tawaran, apa yang kita lihat, lalu apa yang ingin disampaikan oleh naskah itu. Kita harus paham itu dulu. Baru kita selanjutnya menentukan bagaimana konsep kita. Apa yang ingin kita garap dalam sebuah pertunjukan. Seperti apa? Apakah dia masuk ke dalam ruang itu? Apakah naskah ini akan kita bawakan ke dalam naskah-naskah kontemporer? Lalu di mana latar-latar budaya apa yang sesuai, yang cocok dengan naskah ini? Ini yang harus kita lihat. Lalu yang tidak kalah penting dalam menentukan aktor, bagaimana dalam memilih aktor, ini si peran tokoh A ini
siapa yang lebih cocok? Apakah kita dalam memilih casting seperti yang kita ceritakan di awal tadi, casting ini karena kecocokan dengan si tokoh, atau karena untuk memperbaiki psikologi si tokoh kita memilih dia. Ada orang yang sedang berpenyakitan, lalu kita garap dia menjadi sebuah untuk penyembuhan sakit jiwanya. Itu ada. Itu bagaimana kita mengcasting secara psikologi. Nah, teater-teater seperti itu sering terjadi dalam ruang pertunjukan untuk memperbaiki ruang-ruang diri, memanusiakan manusia itu tadi. Teater yang bagus seperti apa? Semua pada tujuan kita sebenarnya. Bagaimana seorang sutradara itu menggarap, bagaimana seorang sutradara itu meruangkan pikirnya menjadi catatan-catatan penting bagi moralitas bangsanya. Saya kira kalau kita mendudukkan seniman itu sebenarnya sama ya posisinya dengan ulama. Ulama menyampaikan sesuatu itu di mimbar, kita menyampaikan sesuatu itu dengan karya kita. Kalau teater tentu dengan pertunjukan teater itu menyampaikan kebenaran-kebenaran. Tentu di dalamnya melakukan perbaikan-perbaikan moral buat masyarakat kita. Ada sasaran-sasaran yang kita capai. Masing-masing sutradara pasti punya ruang-ruang itu. Jadi bagaimana sutradara yang baik dalam menyutradari pertunjukan, saya kira itu. Apa yang ingin dicapainya, apa yang ingin ditujunya dalam perjalanan hidupnya, meruangkan visualitas teater, realitas teaternya yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, sasaran inilah yang akan diberikan. Saya kira begitu, Ilham. Subhan. Baik, terima kasih Kanda. Demikian Ilham ya. Jadi dimulai dari memahami naskah, lalu menganalisis naskah, kemudian apa konsep sutradara setelah membaca atau menganalisis naskah, kemudian memilih aktor. Nah, yang paling penting apa tujuan dari pertunjukan itu? Karena dikiaskan bahwa kita seniman ini ibarat ulama juga, bagaimana menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada umat ya, kepada masyarakat luas. Baik, terima kasih Kanda Sulaiman Junaid dan Muhammad Ilham di Padang Panjang. Kita kembali ke Malang, sepertinya Kak Riami sudah berada di rumah ya. Silakan Kak Riami, aktifkan videonya. Iya, terima kasih. Selamat malam Bang Junaid, Bang Suhan, dan semua sahabat Elipsis. Menarik sekali pembahasan malam ini ya. Saya dengar mulai dari perjalanan sampai rumah ini. Menarik sekali. Saya merasa masih sangat kurang ternyata jadi guru bahasa Indonesia di sekolah ya Kak Subhan untuk materi teks drama ini. Karena memang di dalam kurikulumnya itu sendiri sebenarnya itu ada 4 tingkatan ya Kak Subhan. Setelah saya baca itu ada memahami teori, strukturnya, dan bisa mempraktikkan. Itu saya merasa kurang memiliki bekal. Kalau misalnya paling tidak di sini begini Bang Junaid, apakah ada rujukan buku-buku yang mengacu kepada pemahaman pementasan drama? Itu yang pertama. Yang kedua, jujur memang benar belum pernah kami lakukan untuk yang paling tidak untuk yang meditasi Kak. Karena waktu untuk seluruh materi itu drama itu hanya ke bagian paling banyak itu mentok, kalau misalnya yang lain-lain itu dipotong itu kita ke bagian 8 sampai 10 jam pelajaran. Belum kalau misalnya di era COVID ini ya Kak, itu dipotong lagi. Jadi untuk teori-teori memang kami berikan saat di pembelajaran daring, jadi di WA atau di Google Meet. Nah, untuk praktiknya memang yang waktu panjang, yang 40 menit saja kami belum bisa meditasi, jujur. Karena saya memang belum pernah mempelajari intensif tentang keteteran, Kak. Jadi
meditasinya itu nanti modelnya bagaimana, kemudian latihan vokalnya itu diawali seperti apa. Kami hanya membaca beberapa literatur yang dari online itu, jujur itu. Jadi secara langsung belajar mendalami tentang teater kami belum. Nah, bagaimana kita misalnya itu memberikan, kalau meditasinya itu sebentar itu tekniknya bagaimana, kemudian kalau misalnya ya selama ini memang yang saya lakukan di sekolah ya membaca naskah kemudian kita hafalkan intinya, kemudian kita latihan aktingnya per dialog, baru kita pentaskan di kelas itu secara keseluruhan. Itu jadi jujur tuh memang benar-benar belum pernah kami lakukan, khususnya di sekolah kami. Nggak tahu kalau di Kasupan ya. Jadi itu rujukannya apa, kemudian apa yang harus kami lakukan sebagai guru sehingga nanti kami bisa sukses membawa anak-anak itu memiliki life skill khususnya di bidang drama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Aryami. Sebelumnya mohon maaf, Kak Aryami di apa SD, SMP, SMA? SMP, Kak. Oh, SMP ya. Baik, nih saya kira pertanyaannya ya terkait dengan kurikulum, soal memahami teori lalu praktik. Nah, sebelum itu Kak Aryami punya latar belakang teater nggak? Sama sekali belum. Pernah ikut sih, tapi apa ya, karena latihannya itu banyak malamnya, sehingga saya skip waktu mahasiswa itu. Setelah mengajar juga belum pernah sama sekali latihan itu. Baik, terima kasih Kak Aryami. Ini pertanyaan yang saya kira penting dan mewakili semua pertanyaan untuk guru-guru yang menghadapi persoalan yang sama, Kanda Sulaiman. Dan satu kuncinya soal buku pemahaman pemantasan drama yang sangat kurang dan dibutuhkan oleh guru-guru juga. Nah, belum lagi nanti persoalan bagaimana kiat olah dasar, olah tubuh, olah rasa, belum pernah melakukan meditasi. Jadi benar yang disampaikan oleh Kanda Sulaiman tadi, ketika menemukan naskah atau ada undangan lomba teater, langsung latihan gitu, langsung latihan ala kadarnya. Nah, ini bagaimana kiatnya untuk guru-guru ini, Kanda? Ya, itu saya kira di Dinas Pendidikan, saya kira saya nggak tahu ya di daerah Jawa Timur, tapi saya yakin ada itu. Saya punya beberapa rekan seniman juga di sana yang aktif di teater. Itu saya kira di Jawa Timur juga ada bintek tentang bagaimana proses teater. Tapi yang jelas Mbak Riami harus membaca buku persiapan seorang aktor. Di dalam persiapan seorang aktor Stanislavski itu dijelaskan bagaimana membangun tokoh. Bagaimana seorang aktor itu harus membangun tokoh. Lalu bagaimana proses persiapan, latihan, sampai berbicara, sampai bergerak, sampai berjalan, ekspresi tubuh dan segalanya itu diatur. Itu dipelajari di persiapan seorang aktor. Bagaimana mengatur emosi, bagaimana spes dialog, vokal spes renggang, spes mepet, itu juga diatur, dipelajari di dalam persiapan seorang aktor. Bagaimana menjadi tokoh kan sangat rumit ini. Ketika kita menjadi tokoh yang sesungguhnya kita tidak jahat, tetapi kita harus memerankan tokoh jahat. Ini kan berat ini. Nah, di dalam persiapan seorang aktor itu dipelajari itu. Karena di dalam ketika kita memerankan tokoh jahat, yang sesungguhnya kita tidak suka pada tokoh jahat itu, mau tidak mau kita harus pelajari. Kita harus melakukan riset bagaimana orang yang jahat. Jahatnya jahat apa dulu. Nah, ini harus kita pelajari. Kita harus seorang aktor itu harus melakukan riset terhadap peran-peran yang ingin diperankan. Bagaimana kehidupan orang-orang jahat di tengah masyarakat. Nah, ini
sudah meditasi, tapi terasa buat mereka itu ini asik ya, karena kita sambil bermain itu sebenarnya sudah berlatih. Saya kalau mengajar di SMP tentang teater, saya selalu saja memakai teknik-teknik game dalam latihan olah vokal, olah tubuh, meditasi dan sebagainya. Itu Adinda Rahmadiana, karena dia anggota saya, dia tahu betul bagaimana kita sering melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, ini Mbak, buku-buku rujukan yang barangkali perlu Mbak baca. Kalau tidak ada, nanti saya akan foto bukunya, warna bukunya bisa dicari mungkin. Saya yakin ada di Malang, itu yakin saya ada. Di sana ada rekan saya, Bambang Sugianto. Dia itu juga dulu aktif di bengkel teaternya Rendra. Sekarang buka dengan istrinya, buka warung kafe di sana, tapi juga aktif di teater di Kaki Batu itu. Saya sering main ke sana dulu, sering kami baca puisi dan latihan teater juga di sana. Barangkali dengan Mas Bambang, saya yakin ada buku-buku seperti itu. Mungkin boleh bisa komunikasi nanti dengan Pak Riami. Kalau memang saya akan kasih nomor kontaknya, bisa kami kontak ke beliau, sehingga bisa Mbak Riami jumpai, minta di copy saja buku-buku yang ada di beliau itu. Itu saya kira, Mbak Riami. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya. Kembali Kak Riami dan Kanda Dr. Sulaiman Junet. Menarik sekali ya. Ada beberapa pertanyaan juga di kolom komentar, namun sebelum itu saya berikan kesempatan kepada Kak Puspa Dani di Pasaman Barat. Nah, silakan Kak Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Pak Guru, Bapak Muhammad Subhan dan juga Bapak Sulaiman Junet. Mudah-mudahan malam ini kita dalam keadaan sehat semua. Ini saya sangat tertarik sekali dengan materi kita malam ini, yaitu tentang teater, atau yang kalau dahulu kami sering menyebut ini drama ya, pementasan drama. Saya waktu semasa sekolah dulu, waktu SD, saya tuh suka sekali ini Pak membaca naskah drama yang ada di sekolah ya. Dan sekarang sampai saat ini saya juga masih ada angan-angan Pak, rasanya ingin mencoba untuk menulis naskah drama itu. Tetapi terus terang Pak, saya masih bingung dari mana saya mesti memulainya Pak. Jadi di sini dalam kesempatan ini saya ingin mohon gitu petunjuknya dari Bapak Sulaiman. Dari mana mulai? Ini kan kalau di sini coba untuk menulis naskah drama untuk anak-anak. Dan juga kebetulan kalau kita lihat di sekolah dasar pun sekarang ini yang buku-buku yang naskah drama itu kayaknya juga sudah enggak banyak gitu Pak. Nah, jadi saya ingin belajar gitu. Tapi saya enggak tahu dari mulainya itu gimana gitu. Jadi saya mohon apa yang harus saya lakukan. Baik, terima kasih Kak Puspa Dani di Pasaman Barat. Nah, kiat menulis naskah drama untuk teater anak, Kanda Sulaiman. Terkait dengan pertanyaan ini juga, sekalian dengan pertanyaan Kak Riani Fadila di Solo, apa saja kriteria sebuah naskah teater yang mengangkat isu sosial tertentu berhasil dipentaskan? Nah, jadi soal naskah teater anak, bagaimana kiatnya? Karena Kak Puspa Dani di Pasaman Barat tertarik ingin menulis naskah teater, karena Kak Puspa ini juga penulis, Kanda Sulaiman, dan Kak Riani di Solo. Apa saja kriteria sebuah naskah teater yang mengangkat isu sosial tertentu berhasil dipentaskan? Silakan Kanda. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Puspa, Kak Riani di Solo. Nah, saya kira menulis naskah lakon dalam ruang konseptual karya sastra itu saya kira sama ya, tidak ada bedanya.
menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel, naskah drama. Itu saya yakin sama itu. Bagaimana kita merebut gagasan, kan itu yang pertama. Bagaimana apa yang ingin kita tulis? Kita memiliki proyeksi keinginan apa untuk menulis naskah drama? Apa yang ingin kita sampaikan? Itu jembatan keledai itu yang harus kita susun dulu. Nah, jembatan keledai itu kerangka berpikir. Kita susun ya. Gagasannya apa? Kalau kita sudah menemukan gagasan, keinginan-keinginan kita mulai kita pilih apa peristiwanya, apa masalahnya. Masalah yang paling besar itu apa? Dalam dunia karya sastra, itu pasti peristiwa itu manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya. Pasti seputar itu. Dari masa ke masa, dari masa Yunani klasik, dari masa dahulu sampai hari ini, pasti peristiwa yang ingin disampaikan pasti itu. Nah, ini yang harus kita tulis. Kita jadikan jembatan keledai setelah kita menemukan gagasan. Lalu kita buat apa yang kita sampaikan peristiwa itu. Lalu latarnya di mana? Latar tempatnya kapan? Di mana? Suasananya apa? Nah, ini yang harus kita tulis. Ini yang harus kita buat dalam jembatan keledai dulu. Lalu turunannya lagi apa? Aktornya siapa? Tokohnya siapa? Penokohannya siapa? Berapa orang tokoh yang ingin kita sampaikan dalam naskah ini? 5 misalnya. Siapa yang ingin kita ambil menjadi tokoh utamanya? Tokoh utama itu apakah dia berperilaku jahat? Protagonisnya boleh jahat. Boleh antagonisnya baik. Gitu. Karena antagonis itu adalah lawan dari protagonis. Bukan antagonis itu bukan tokoh jahat. Kalau protagonisnya baik, maka antagonisnya jahat. Kalau protagonisnya jahat, maka antagonisnya baik. Kalau itu tidak ada, maka tidak terjadi konflik. Nah, ini yang harus kita susun. Siapa? Dari 5 tokoh yang ingin kita tawarkan tadi. Tokoh pertama itu berapa usianya, strata sosialnya seperti apa, jadi apa dia, jadi gurukah dia, strata sosialnya, jadi tukang ojek kah dia, jadi petani kah dia. Nah, itu yang harus kita tawarkan. Apa? Kalau itu sudah ada, tentu akan muncul pimpinan baru. Bagaimana dialog seorang petani? Bagaimana dialog seorang? Nah, ini akan turunannya kepada ketika kita menuliskan dialog-dialog. Begitu juga dengan apa tadi? Si tokoh utama itu memiliki round karakter yang lengkap, atau plat karakter, satu karakter. Kalau lengkap, dia boleh baik, dia boleh jahat. Di awal baik atau di akhir jahat, atau sebaliknya. Nah, ini yang harus kita susun dulu. Kalau itu sudah kita susun, baru kita bisa menuliskan. Mulailah kita menulis. Dengan mudah itu, Bu Puspa. Saya yakin itu. Dengan mudah itu bisa kita tulis. Karena jembatan keledai itu sudah ada. Kapanpun kita berhenti, kapanpun kita akan mulai lagi. Kita tinggal lihat jembatan keledai. Oh, saya inginnya begini. Temanya begini yang ingin saya inginkan. Alurnya begini. Sudah jelas, itu sudah ada. Alurnya sudah ada, penokohannya sudah ada, peristiwanya sudah ada. Dari awal seperti apa konfliknya, klimaknya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, konklusinya seperti apa. Nah, itu yang harus kita tuliskan dulu secara dasar. Nah, kalau itu sudah kita tuliskan, yang lainnya tinggal pengembangan, Bu. Saya yakin dengan cepat kita lakukan. Jadi jangan ini yang jangan dibuang. Bagaimana merebut gejala-gejala sosial yang ada dalam diri kita, dalam lingkungan kita, di tengah masyarakat kita. Nah, itu yang harus sering.
Saya sampai hari ini masih ada 10 gagasan yang belum selesai saya buat, tapi dia sudah jadi jembatan keledai. Jadi artinya itu sangat berguna. Kapan kita ingin menulis, kita tinggal buka itu lagi, kita langsung bisa. Tapi menemukan jembatan, merebut gagasan itu yang paling rumit. Dan itu yang harus sering kita lakukan. Jangan menunggu. Begitu saya kira. Selebihnya ya harus tulis, Bu. Mulai kita tulis. Jangan takut mau jadi apa dia. Yang penting tulis. Harus berani menulis. Harus berani menyusun kalimat menjadi sebuah naskah lakon yang halamannya sekian. Harus berani gitu. Oh, waduh. Nah, ketika menulis, jangan menulis belum selesai, kita membaca ketulisan yang di atas. Kegagalan penulis-penulis pemula itu cenderung ketika dia sedang menulis, baru 1 paragraf dia tulis, dia baca ke atas kembali. Baru 3 dialog untuk menulis naskah drama kita buat, kita baca berulang-ulang ke atas. Lalu kita merevisi. Nggak akan lahir tulisan-tulisan selanjutnya, nggak mengalir dia. Karena kita memperbaiki tulisan-tulisan yang di atas. Revisi itu lakukan setelah itu selesai kita tulis. Baru kita lakukan revisi. Biarkan aja mengalir dulu. Mau jelek, mau baik, nggak penting. Yang penting tulis. Begitu Adinda dan Kak Puspa. Baik, terima kasih. Pak Guru, masih bolehkah? Silakan Kak Puspa. Ya, terima kasih Pak, informasinya itu sangat berguna sekali bagi saya. Satu lagi Pak, ketika kita mau bedanya itu kita buatkan per babak atau gimana gitu Pak? Boleh. Kan drama itu bisa kita misalnya ada 3 babak misalnya kan. Jadi apakah setiap babak ini babak 1 ini jembatan keledainya, ini untuk babak 2 ini, babak 3 ini, apakah gitu Pak? Iya, benar sekali. Jadi kita sudah ada babak pertama ini rencana kita, babak kedua ini, babak ketiga ini. Bahkan kalau lebih jeli lagi kita buat adegan pertama ini, adegan kedua ini di masing-masing babak. Boleh. Semakin detail dia. Semakin detail kita buat jembatan keledai itu semakin baik. Karena semakin cepat tulisan kita akan jadi. Itu Kak Puspa. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Puspa Dani di Pasaman Barat. Terima kasih Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Nah, Kak Puspa juga sudah menulis naskah biografi yang berbentuk novel ya. Dan itu pun bisa dijadikan naskah lakon sebenarnya bagaimana bisa mengembangkannya. Tentu naskah lakon berbeda dari cerpen novel dalam format penulisannya ya. Nah, Kanda Dr. Sulaiman Junaid punya buku kumpulan naskah lakon Menjilat Bulan yang terbit pada tahun 2017. Nah, nanti kontak-kontak saja teman-teman di kelas menulis daring KMD Ellipsis. Kalau seandainya bukunya masih ada, karena Sulaiman Junaid bisa didapatkan teman-teman ya. Contoh sebuah naskah lakon. Nah, nanti saya share aja ya buku yang bentuk PDF itu. Bukunya tinggal yang PDF itu kebetulan. Kalau memang mau nanti yang PDF silakan. Baik, silakan teman-teman ya. Yang ingin pertanyaan Mbak Riani ingin saya jawab, Dinda. Ya. Silakan Kanda. Apa kriteria naskah teater yang mengangkat isu sosial? Ya, isu benar. sosial itu kan sangat banyak kriterianya. Saya kira sama seperti yang saya ceritakan kita dialogkan tadi ke Kak Puspa itu. Tidak ada yang berbeda dalam tulisan apapun. Bagaimana? Apa yang menjadi kriteria? Ya kriteria itu ya seperti barusan itu tentu harus ada gejala sosialnya seperti apa yang kita ambil dalam ruang lingkup gagasan yang kita rebut. Ketika yang mengangkat isu-isu sosial, isu politik dan sebagainya, tergantung kita mau mengangkat apa. Apa saja boleh. Tidak ada kriteria khusus dalam yang karya-karya yang isu sosial kriterianya harus tidak. Sama seperti yang naskah apapun yang ingin kita buat dalam konteks isu-isu sosial, politik, budaya dan sebagainya sama saja. Kira sama, tidak ada berbeda. Bagaimana kita meruangkan melahirkan naskah-naskah ya seperti tadi itu. Kita harus rajin merebut
gejala-gejala sosial yang ada di lingkungan kita. Lalu itu ya harus kita susun. Kita susun dulu sebelum kita tulis, kita susun dulu seperti yang saya ceritakan ke Kak Puspa tadi. Sehingga ini yang menjadi tolok ukur dalam meruangkan karya-karya sastra, termasuk di dalamnya Kalakon. Saya kira begitu, Adinda Supan. Terima kasih, Kanda Sleman Junet. Ya, Kak Riani Fadila di Solo. Demikian ya, jadi semua naskah berpotensi berhasil dipentaskan. Nah, tergantung bagaimana penggarapannya ya, dan bagaimana sutradara dapat mengembangkan naskah itu menjadi pertunjukan yang menarik ya. Baik, terima kasih Kanda. Selanjutnya kita ke Padang Panjang, ada Kak Niswati ya, Kak Niswati Padang Panjang atau Agam. Assalamualaikum Pak Sleman Junet. Apa yang akan dilakukan oleh sutradara jika dalam pementasan sebuah teater terjadi gangguan teknis seperti properti yang akan digunakan di panggung tiba-tiba bermasalah, padahal waktu depan semua lancar. Ya, silakan. Boleh diulang, Dinda? Ada gangguan suara itu nggak terdengar baik. Teman-teman yang mikrofonnya bocor mau dijelaskan, ya, mau diperhatikan mikrofonnya masing-masing. Tim kreatif mohon dilihat mikrofon siapa yang bocor dan tolong di-off-kan. Saya ulang baca pertanyaan dari Kak Niswati. Apa yang akan dilakukan oleh sutradara jika dalam pementasan sebuah teater terjadi gangguan teknis seperti properti yang akan digunakan di panggung tiba-tiba bermasalah, padahal sewaktu latihan dan persiapan semua lancar? Nah, terkait dengan properti kan ya, ketika latihan tiba-tiba propertinya bermasalah gitu ya. Kalau kursi barangkali patah atau ada properti lainnya, mikrofon atau lampu dan lain sebagainya. Silakan Kanda. Cukup jelas Kanda pertanyaannya? Pertanyaan jelas, tapi apa tadi? Bentar ya. Ya. Terjadi gangguan teknis ya? Ya, terjadi gangguan teknis. Apa yang akan dilakukan oleh saudara jika dalam pementasan sebuah teater terjadi gangguan teknis? Kalau pertunjukan sedang berlangsung, saudara tidak bisa melakukan apapun, ya. Tapi apa yang dilakukan saudara dalam proses latihan, nah itu yang harus dicermati. Seorang sutradara harus mengingatkan aktor, harus mengingatkan tim produksinya, stage manajernya, kru panggungnya, agar apapun kesalahan yang di atas panggung itu menjadi pembenaran. Nah, jadi seorang sutradara harus mengajarkan kepada aktornya, kalau sebuah pementasan itu terjadi kecelakaan panggung, jangan sekali-sekali kecelakaan panggung itu menjadi sebuah kesalahan besar. Jangan ada ya penonton itu tidak boleh tahu bahwasannya yang barusan terjadi itu adalah kecelakaan. Gitu. Contoh yang paling sederhana. Seorang aktor tiba-tiba 5 menit lupa terhadap naskah. Itu kesalahan panggung yang luar biasa. 5 menit seorang aktor itu lupa naskahnya. Nah, itu aktor lain harus melakukan eksplorasi, improvisasi, agar mengingatkan kembali dialog-dialog yang terlupa itu. Nah, maka itu yang disebut dengan relasi antar tokoh. Seorang aktor harus mampu membangun relasi antar tokoh, menutupi kesalahan lawan main, agar pertunjukan itu tidak menjadi hancur. Gitu. Kalau terjadi gangguan properti, wah ini saya juga sangat mengatakan sebuah terjadi gangguan properti, tiba-tiba bermasalah, padahal waktu kami latihan tidak ada masalah. Gitu. Ya. Saya ada properti kursi dari atas mau turun.
dan itu dipangku oleh diambil oleh si aktor, lalu dimainkan, lalu diletakkan, dan si aktor duduk di atas kursi. Awalnya kursinya tergantung di atas. Dibuat ada tali dari seat wing, lalu stick manajernya nanti dengan kru panggung yang akan menurunkan itu pelan-pelan gitu. Tapi tiba-tiba begitu ketepatan sesaat di waktu yang sama, ternyata kru panggungnya ketika menarik tali untuk menurunkan kursi justru tidak tertarik apanya, justru terkunci. Nah, ini kan bahayanya. Ya. Lalu kru panggung lah harus mengambil inisiatif dengan aktor. Aktor harus melakukan improvisasi di atas pentas sambil menunggu kursi itu turun. Padahal kursi itu sudah tidak bisa turun, harus dipotong dulu tali agar kursi itu bisa jatuh. Nah, ini harus ada terjadi komunikasi di belakang panggung antara kru dengan aktor di dalam panggung. Nah, sementara penonton tidak boleh tahu itu sudah terjadi kesalahan. Nah, itu dia. Agar pertunjukan itu menjadi lancar, ya harus begitu persiapannya. Nah, tapi bagaimana, apa yang harus dilakukan sutradara? Sutradara tidak bisa melakukan apapun lagi ketika pertunjukan itu sudah sedang dijalani. Begitu. Jadi, kalau pertunjukan itu sedang berlangsung, sutradara jadi penonton terbaik. Kalau kesalahan dilakukan oleh aktor, maka aktorlah yang harus melakukan improvisasi. Kalau setting, properti dan sebagainya ada kesalahan, maka tim kru bagaimana mensiasati gitu, sehingga itu tidak menjadi kesalahan. Saya kira begitu, Adinda. Ya, baik, Kanda, terima kasih luar biasa bahwa kesalahan di atas panggung ya adalah sebuah pembenaran ya, bagaimana seorang aktor bisa melakukan improvisasi sehingga penonton tidak tahu kalau bagian itu sebuah kesalahan. Nah, ini menarik saya kira. Demikian ya, Kak Niswati, sudah dijawab dengan sangat lugas saya kira. Dari Kak Niswati kita Payakumbu lagi, di Payakumbu ada Kak Delvia Andrini. Pertanyaannya, untuk tingkat SMA, secara rutin diadakan lomba membuat film pendek, baik untuk tingkat kota, provinsi, ataupun tingkat nasional. Apa bedanya penyutradaraan untuk teater dan film pendek? Apakah ada kesamaan? Poin-poin apa yang mesti kita perhatikan untuk pembuatan film pendek ini, Pak Sulaiman Dunet, agar layak untuk jadi pemenang? Ya. Apakah ada kesamaan ini, Kanda, antara teater dan film sutradaraannya? Silakan, Kanda. Ya, terima kasih. Ya, kesamaannya teknik directingnya hampir sama. Begitu ya, Mbak Delpi ya. Teknik directingnya hampir sama, teknik mengerjakannya hampir sama. Kalau naskah lakonnya tentu berbeda. Kalau di teater itu kita sebut naskah lakon. Lalu teknik perintahnya lewat Kramagung dan Nebentec. Di situ letak perbedaan. Kalau film kita buat skenario, lalu ada storyboard, kita buat storyboard untuk bagaimana pergerakan aktor, pergerakan kamera dan sebagainya. Kalau di film itu kan kita bicara mise en scene yang bekerja. Ya. Kalau di teater, mise en scene-nya spektakel di atas panggung, bahasa panggung. Kalau ini bahasanya kamera. Itu aja yang membuat berbeda. Perintah-perintah itu yang berbeda. Di skenario pun dengan di naskah lakon Nebentec yang memerintahkan kita, lalu bagaimana sutradara melihat Nebentec itu yang mereka wujudkan menjadi realitas teater ketika menjadi pertunjukan teater. Kalau di film ya mise en scene itu yang bekerja. Bagaimana bahasa kamera itu, apakah extreme close up, apakah medium close up, lalu bagaimana pergerakan kamera yang lain. Itu poin-poin yang berbeda antara film dan teater. Lalu kalau di teater, karena di panggung kan aktornya memang
actingnya harus dibesarkan agar bisa nampak. Tapi kalau di film ya memang harus serealis mungkin, tidak perlu dialog dibuat-buat. Ya, cukup seperti kita berbicara seperti ini misalnya sedang berdialog yang realis saja, harus serealis mungkin, ya, tidak boleh dibesar-besarkan. Tapi kalau di teater kan tidak. Itu yang membuat teknik sutradaraannya berbeda antara teater dan film. Kira-kira begitu. Itu Adinda dan Baik. Bu Nopi. Ya, terima kasih Kanda. Demikian Kak Delvia ini di Payakumbuh ya. Secara umum ada kesamaan juga ada beberapa perbedaan. Halo, ini kenapa suara? Baik. Kita dari Payakumbuh ke Solo Selatan. Nah, di Solo Selatan ada Kak Dian Sarmita. Assalamualaikum Pak Sulaiman Junaid. Berdasarkan pengalaman pembelajaran pementasan drama ini, ada permasalahan utama yang biasanya ditemukan, yaitu sulit menghafal naskah, apalagi untuk naskah yang panjang. Saya sendiri memberi solusi dengan mengatakan hafal lagi lebih sering. Tetapi tetap saja kesulitan menghafal itu menjadi masalah utama, sehingga membuat materi ini kurang diminati dan sering tidak dipraktikkan. Bagaimana menurut Bapak? Silakan Anda. Ini sepertinya mikrofon saya bermasalah. Kan ini ada yang lain ini. Oh, ada yang lain? Itu ada ya, Adisman Libra bunyi apanya itu? Oh, baik. Bang Adisman Libra, tolong dicek ya, di off-kan. Saya kira mikrofon saya yang bermasalah. Ya, pertanyaannya cukup jelas, kan? Saya kurang terdengar tadi, Dinda. Baik, saya ulangi, Kanda. Berdasarkan pengalaman pembelajaran pementasan drama, kebetulan Kak Dian Sarmita ini dosen bahasa Indonesia di Solo Selatan, Kanda. Ada masalah utama yang biasanya ditemukan, yaitu sulit menghafal naskah, apalagi untuk naskah yang panjang. Saya sendiri biasanya memberi solusi dengan mengatakan coba hafal lagi, lebih sering. Tetapi tetap saja kesulitan menghafal itu menjadi masalah utama, sehingga membuat materi ini tidak diminati dan sering tidak dipraktekkan siswa atau mahasiswa. Oke. Silakan Anda. Itu suatu yang biasa sebenarnya. Kenapa saya katakan biasa, Pak Dian? Naskah itu tidak menghafal, tidak dihafal, tapi terhafal. Nah, ini dia. Ya. Kenapa saya katakan terhafal? Melakukan reading, membaca naskah. Lalu harus sering membaca, bertemu dengan lawan main, itu secara tidak langsung terhafal. Lalu membentuk blocking. Ada garis-garis, dia pergerakan aktor kemana, lalu membentuk movement. Inilah yang membuat aktor-aktor itu dengan mudah naskah terhafal. Jadi ada naskah-naskah klasik itu yang sampai 10 halaman satu aktor. Satu tokoh itu 10 halaman tuh kalau naskah klasik. Dia berseludikui sendiri di atas pentas. Itu biasanya dia bisa terhafal. Bukan menghafal, tapi terhafal. Kenapa? Dia sudah, kalau dia berjalan kemari, maka dialognya ini. Dia ingat itu. Secara tidak langsung, dia bisa teringat. Jika dia melakukan pergerakan ke sana, ini antara dialog ini sampai ke sini. Nah, itu dia. Itu pengalaman saya menjadi aktor, pengalaman saya ketika saya menjadi sutradara. Jadi, ada aktor saya yang lemah dalam menghafal, tapi ketika kami sudah masuk ke dalam blocking, movement, pergerakan, dan sebagainya, ditambah saya memberikan hand property, setting, dia menjadi mudah untuk mengingatkan. Di dialog ini ternyata saya di sini posisi saya. Itu
kebiasaan-kebiasaan itu menjadi kebiasaan terhafal. Terus untuk bisa terhafal lebih cepat, memang harus sering melakukan pertemuan-pertemuan, sambil setiap hari harus membawa naskah, dan naskah itu harus terus dibaca. Kalau itu dilakukan secara tidak langsung, naskah itu terhafal sendiri. Begitu. Begitu Mbak Dian. Ya, baik. Terima kasih Kak Sulaiman. Ya, begitu Kak Dian ya. Menarik bahwa naskah tidak dihafal, tapi karena pembacaan terus-menerus, ya lama-lama akan terhafal. Baik, kita masih ada sedikit waktu di penghujung. Silakan teman-teman untuk 1-2 pertanyaan lagi yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya untuk topik malam hari ini. Dipersilakan. Masih ada? Silakan satu pertanyaan terakhir barangkali. Bang Adisman Libra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Subhan, Pak Sulaiman yang saya hormati. Saya ingin menanyakan bagaimana kita menjadi seorang yang bisa tampil di teater. Soalnya saya belum ada pengalaman, Bang. Ya. Cukup, Bang Adisman? Ya, baik. Terima kasih, Bang Adisman Libra. Bagaimana seorang pemula ingin masuk ke dunia teater, Kanda? Baik sebagai sutradara, aktor, dan lain sebagainya. Sementara bekal modalnya belum ada ini. Apa kiat-kiat yang bisa? Dinda Adisman Libra, kalau ingin turun ke dalam ruang teaterawan, jadi teaterawan itu yang pertama sama barangkali dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama kita harus membaca. Yang pertama kita harus bagaimana memahami secara teoritik ilmu-ilmu teater. Ini yang harus kita kuasai dulu. Kita pahami dulu apa itu teater, bagaimana teater, bagaimana ruang gerak teater, bagaimana pergerakan dalam menjadi aktor, menjadi sutradara, menjadi tim artistik, menjadi teaterawan, menjadi dramaturg. Itu harus kita pelajari di dalam ranah-ranah teater. Ranah teater itu ilmu teater yang pertama, dramaturgi, penyutradaraan, pemeranan, artistik, sastra, harus kita pahami di dalam ruang teater. Harus kita pahami seni rupa di dalam ruang teater. Harus kita pahami ilmu-ilmu pendukung lain, arsitektur, juga ilmu sosial yang lain, ilmu budaya yang lain. Ini harus kita pahami dulu. Kita baca itu, kita pahami, kita tekuni, kita yakini gitu. Setelah itu baru masuk pada ruang-ruang pelatihan seperti tadi dengan Mbak Riami, tentu harus membaca bagaimana persiapan seorang aktor, bagaimana menjadi aktor, bagaimana membangun tokoh, bagaimana menjadi sutradara, bagaimana membangun emosi. Itu yang harus kita pahami dulu. Lalu masuk ke ruang-ruang latihan, bagaimana membangun tubuh, acting dan tubuh, acting dan rasa, acting dan vokal, acting dan emosi. Nah, ruang itulah. Kalau itu sudah kita pahami, lalu kita praktik bersama, dan setiap hari harus kita ikuti latihan-latihan bersama, latihan terus-menerus, saya yakin Adisman akan bisa menjadi aktor yang baik, akan bisa menjadi sutradara yang baik, akan bisa menjadi seorang dramaturg yang baik, akan bisa menjadi penata artistik yang baik, penata musik yang baik, dan sebagainya. Saya kira begitu, Subhan, sekaligus closing statement. Baik, terima kasih Kanda Sulaiman Junet untuk jawaban sekaligus closing statement-nya atas pertanyaan Bang Adisman Libra. Ya, dan saya kira untuk jawaban ke semua peserta yang hadir pada kelas malam hari ini. Bang Adisman, selamat cerpennya kemarin di Padang Express ya. Teruskan ke media-media nasional lainnya. Teman-teman, demikian bahwa intinya apapun bidang yang kita geluti, tidak hanya menulis, teater, dan lain sebagainya, butuh latihan yang berkelanjutan. Jadi tidak ada yang simsalabim, abrakadabra, jadi tidak ada. Kanda Dr. Sulaiman Junet pun punya proses kreatif yang panjang gitu di ranah sastra dan teater, sehingga beliau menjadi dirinya hari ini yang kaya dengan karya-karyanya
banyak dan tentu saja dipentaskan di berbagai kesempatan. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada instruktur tamu Kanda Dr. Sulaiman Junaid yang sudah meluangkan waktu berbagi di ruang kelas menulis daring untuk kesekian kali. Ya, karena beberapa kelas sebelumnya Kanda Sulaiman sudah hadir di ruang kelas kita untuk topik lainnya. Dan jangan bosan untuk materi-materi lainnya, Kanda. Doa kami sehat dan sukses selalu. Amin. Dan, siap. Insyaallah. Amin, amin. Dan terima kasih teman-teman lainnya yang sudah hadir di kelas hari ini. Semangatnya kutip, pungut, dan tetap belajar bersama. Kelas kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kanda. Sama-sama. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya. Dikembalikan kepada tim kreatif. Silakan Kak Iva. Kita tutup ya, Kanda? Ya, baik. Terima kasih, Kanda. Yuk. Ya, silakan tim kreatif. Kak Iva, di-off-kan kelasnya. Ya, teman-teman boleh left ya kelas. Selamat istirahat.